Ayat hiji alif lam mim. 2 Allah daya pangeran angin Allah zat anu hirup zat anu langgeng hirupna tilu naon bete nu langgeng hirupna ngurus makhluk. Ayat tilu anjeuna anu nurunkeun Al-Qur'an ka anjeun Muhammad kalawan hak ngabenerkeun kitab anu diturunkeun samemehna jeung nurunkeun Toret jeung Injil. Opat samemeh Al-Qur'an ngajadi petunjuk pikeun manusia jeung Allah nurunkeun Al-Furqan sanyana jalma-jalma kafir kana ayat-ayat Allah bakal menang siksa anu berat. Jeung Allah Maha Gagah anu kagungan balasan siksa. Barang
penjelasan surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran. Jadi kalau menyebut surah Ali Imran, jangan surah Al Imran. Surah Ali Imran. Ali bukan Al Imran, bukan alif lam, tapi Ali Imran, keluarga Imran. Jadi surah Ali Imran. Isok enak. Surah Al Imran, bukan Al Imran, surah Ali Imran. Nah, hati-hati. Surah Ali Imran ini ada 200 ayat. Diawali dengan kalimat atau ayat yang mana ayat ini salah satu kekuasaan Allah, membuktikan kekuasaan Allah bahwa manusia tidak diberitahu tentang apa maknanya. Tidak ada satupun dalam Al-Quran yang ayatnya mutasyabihat ini yang diberi makna. Cukup dengan tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha mengetahui maksudnya dari kalimat itu, dari ayat itu. Paling juga ada hikmah di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat, beberapa surah yang diawali dengan kalimah ini, kalimah mutasyabihat seperti ini. Ada alif lam ra, ada alif lam mim shad, ada kaf ha ya ain shad, ada ha mim ain sin qaf, ada nun, ada qaf. Itu artinya cukup. Tidak ada artinya cukup dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi manusia tidak perlu maksa-maksa ingin mengetahui maknanya. Paling juga mengetahui hikmah. Kenapa Allah mengawali surah ini dengan kalimah ini? Nah, paling bisa dijawab itu adalah bahwa ayat sesudahnya tentu menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian manusia. Jadi ketika surah diawali ku ayat seperti ini, ayat mutasyabihat, manusia supaya lebih penasaran apa sesungguhnya ayat berikutnya, tentu akan menyampaikan hal-hal yang lebih penting.
Alif lam mim dipotong-potong atau diwakaf-wakaf. Alif lam mim, nah, 3 huruf. Secara khusus lam dan mimnya itu dipanjangkan. Alif lam mim. Apabila disambungkan dengan huruf kalimat sesudahnya, yaitu dengan kalimat Allah, ini mimnya boleh dibaca panjang atau boleh dibaca pendek. Juga dibaca fathah. Alif lam Allah, boleh. Alif lam Allah kalau diwasolkan. Tapi kalau baca ayat itu dibaca setiap ayatnya juga, tidak diwasolkan, itu ada pahalanya juga seperti membaca Fatihah. Baca Fatihah diwasolkan dan diwakofkan itu beda pahalanya. Di dalam ayat ini diawali dengan materi ketauhidan. Karena akan menjelaskan tentang yang menyangkut akidah. Terutama yang menyangkut ketuhanan. Dan ini merupakan jawaban dari Allah terhadap kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Di ayat ini dibacakan ada menyebutkan tentang Taurat, tentang Injil. Apa itu Taurat? Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani, artinya adalah syariat. Menurut kaum Yahudi, Taurat itu gabungan daripada 4 kitab, dari 5 kitab. Mereka mengatakan bahwa penulis Taurat itu adalah Nabi Musa. Orang Yahudi menyebutnya dengan kitab Kejadian atau kitab Keluaran. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu.
atau disebut kitab lawiyin, kitab bilangan. Itu landian-landian daripada kaum Yahudi. Orang Nasrani menyebutnya kepada Taurat itu seluruhnya adalah disebut kitab perjanjian lama. Karena isinya lebih banyak dari masalah sejarah para penguasa, sejarah raja-raja pada zaman Bani Israel. Kemudian ada Al-Injil. Al-Injil itu berasal dari kata Yunani, artinya pengajaran baru atau berita gembira. Menurut orang Nasrani, Al-Injil itu adalah gabungan daripada kitab-kitab terutama di dalam Injil yang menghimpun sejarah perjalanan hidup Nabi Isa Al-Masih. Sedangkan kalimat Al-Injil menurut Al-Quran adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Isa, di mana di dalamnya terkandung berita gembira. Di dalam Injil menceritakan ada disebutkan berita gembira tentang kelahiran Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa mereka tidak percaya? Nah, ini Taurat dan Injil pada saat ini bukan Taurat dan Injil pada zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Karena mereka telah merubah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma mawadhihi. Umat Islam tidak akan tertipu dengan iming-iming Taurat dan Injil. Paling orang yang bodoh yang tertipu dengan Taurat Injil sekarang seperti si Kece. Tahu si Kece? Si Kece itu orang Cimerak yang sekarang sedang disidang. Mereka yang murtad. Si Kece itu murtad. Tadinya umat Islam, piraku di Cimerak kayak Kristen, Islam sok ngaji biasana, tapi kulantaran otakna ditenden dina tuur, mereka mencemoohkan kitab-kitab Allah, mencemoohkan kitab-kitab para ulama dengan memperlihatkan kebodohannya.
Kalau bahasa Alkitab di dalam Al-Quran itu mereka artikan kepada Injil. Mana bahasa Al-Quran dalam Quran gak ada. Dalam Al-Quran itu lebih banyak bahasa Alkitab, yaitu Injil. Nah, belum itu. Padahal manusia biasa tidak boleh menafsirkan sendiri. Yang mengartikan Al-Quran harus dilihat tafsirnya. Apa yang dimaksud Alkitab itu? Tidak semua Alkitab itu Injil. Kalimat-kalimat Alkitab itu ada banyak yang maknanya Al-Quran. Ya, kalau ngajinya dari tarjamah ya pasti seperti itu. Ada yang mengartikan wa auha rabbuka ilan nahli dalam surat An-Nahl, bahwa Allah katanya mewahyukan kepada naon teh nyiruan teh lebah. Allah mewahyukan kepada lebah. Kemudian itu berawal dari mereka hanya menerima bisikan. Mereka tidak percaya terhadap Quran, hanya percaya kepada apa yang langsung datang dari langit. Plok. Ya, kumaha itu karasana. Nah, jadi aya nu masuk kana ceuli, nu kadenge, hurawas harewos, naon we petunjukna. Jadi lebih dipercaya itu. Nah gitu. Itu mungkin wahyu. Karena saya juga berhak menerima wahyu, katanya gitu. Jangankan manusia seperti saya, lebah juga menerima wahyu. Mana ayatnya? Tuh surat An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahli. Allah mewahyukan kepada lebah. Bloon. Lain wahyu atuh ka lebah mah. Kanyiruan mah ilham. Dalam tafsirnya ilham. Makanya kalau mengartikan Al-Quran hanya dengan referensi kitab bikangna, kitab terjemah, ya seperti itu. Wa rabbuka ilan nahli, Allah mewahyukan kepada lebah. Padahal maksudnya mengilhamkan. Makanya ada yang mengatakan gampang lah ngaji, tinggal baca banyak buku, jadi ajengan mati hese. Jadi kayaknya jadi ajengan terjemah. Cukup baca-baca buku aja. Nah, ini loba nu karitu. Malahan mun bisa nyari takma jadi mubalik. Di mana eta bisa ngadalil segala rupa? Ya tina buku tarjamah gampang. Anapun manehna kudu menggali kitab, teu bisa, teu mampu. Sauh barisan dibaca teh. Barisan kalah mereupan kitab teh. Nah, itu ajengan karbitan ngaranna. Ajengan kajajaden. Tidak gampang. Harus mengkaji kitab kuning, kitab turos, kitab para ulama, kitab yang asli, teu barisan. Kumaha ngabarisanana ya kudu menghafal, kudu mengkaji kitab nahwu dan sorok. Kenapa alhamdu dibaca alhamdu, tidak alhamda, tidak alhamdi?
Kenapa dibaca lillahi tidak lillahu, tidak lillaha? Kenapa dibaca robbi tidak robbu, tidak roba? Semuanya beralasan, alasannya adalah landasan nahwu dan sorof. Makanya di pesantren dikaji kitab Jurumiyah, kitab Sorof Kailani, kitab Tasripan. Tapi Mas Andrena lain 3 tahun, minimal 6 tahun, pahamlah saeutik. Makanya orang yang bisa nahwu sorof pasti bisa nulis Arab. Assalamu alaikum, mual asamu alaikum, kan sok aya nulis asamu alaikum, kunaon gitu. Teu nyahoeun nahwu sorof. Makanya penting. Mas Andrena ulah 3 tahun, minimal 7 tahun. 3 tahun maka karatina bodoh init karena pinter can tepi. Tidak gampang jadi kiai itu. Kiai pimpinan pesantren Al Hasan paling bodoh di antara para kiai. Batur mah palinter. Berapa tahun pesantrennya? 9 tahun. Pang bodoh-bodoh na ajengan pimpinan pesantren Al Hasan yang pesantren 9 tahun. Kudu sabar tahun atau pesantren 15 tahun. Tapi ngaji lain molor. Kudu ngaji. Kembali ke ayat bahwa ada cerita di satu saat ada 80 orang Nasrani yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan itu debat antara kaum Nasrani dengan Rasulullah. Panjang ceritanya. Ya, mereka ketika menanyakan tentang siapa bapaknya Isa itu, mereka mengagung-agungkan Nabi Isa, malahan mempertuhan Nabi Isa. Karena mereka tidak mengetahui bapaknya, ayahnya. Nanyakeun ke Kanjeng Nabi, saha bapana Isa teh atuh? Oleh Rasul tidak dijawab langsung. Terus dibawa arah pikiranana. Nabi Naros nerangkeun bahwa Tuhan kami itu tidak akan mati dan akan hidup selamanya, tetapi yang namanya Isa pasti mengalami kematian. Kalian percaya? Ya percaya.
Kemudian kata Nabi, apakah kalian mengetahui bahwa Tuhan kami Maha Kuasa terhadap segala sesuatu? Dialah yang menanggung segala sesuatu, dialah yang memelihara, mengurus, mengatur, termasuk memberi rezeki kepada makhluknya. Apakah kalian percaya? Ya benar, percaya saya juga. Kemudian Nabi bertanya, apakah Isa yang dianggap Tuhan oleh kalian bisa tidak menyembuhkan, memberikan rizki, memberi kekuatan dan sifat-sifat yang tadi disampaikan? Bisa nggak Isa seperti itu? Mereka menjawab, ya tidak bisa. Kemudian Nabi bersabda bahwa Allah membentuk Isa di rahim ibunya menurut yang Allah kehendaki. Percaya nggak? Ya percaya. Allah zat yang maha hak, yang maha kuasa, menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan Isa di rahim ibunya tanpa melalui proses seperti manusia biasa. Allah maha kuasa hal itu. Gimana jawaban mereka? Ya benar, saya percaya. Jadi Isa itu dikandung oleh ibunya. Ketika dikandung diberi makan oleh Allah melalui saripati, sari-sari yang ada di rahim ibu, sehingga hidup kemudian lahir. Dan pada saatnya Isa akan wafat. Kenapa kalian menganggap Tuhan kepada Isa? Ya, mereka alur pikirannya itu diarahkan oleh Nabi. Mereka mengerti, tetapi mereka tetap membangkang, tetap menganggap bahwa Isa itu Al-Masih adalah Tuhan anak. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Trinitas. Nah, Trinitas itu yang melanggar prinsip daripada akidah. Ya, sekarang kaum Nasrani dari dulu sudah diberi penjelasan oleh Rasulnya, oleh para sahabat. Alur pikirannya mereka mengerti, tetapi hatinya, keegoannya tetap mempertahankan seperti itu. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan lin-nas